1 Oktober 2022 tercatat sebagai hari yang naas bagi tragedi kemanusiaan, khususnya bagi sepak bola di Indonesia. Ratusan pendukung Arema tewas di stadion kebanggaan mereka sendiri dikarenakan mismanagement konflik. Aparat yang mestinya mencegah eskalasi konflik menjadi kekerasan justru menggunakan kekerasan yang berlebih dengan menembakkan gas air mata yang menyebabkan kepanikan, sesak nafas, desak-desakan, terinjak, pingsan hingga menyebabkan kematian. Apakah konflik harus selalu diselesaikan dengan kekerasan? Dan bagaimanakah manajemen konflik yang tepat jika kekerasan terlanjur tereskalasi? Mari kita bahas. Akar konflik adalah perbedaan. Sebagaimana konflik, perbedaan juga tidak selamanya buruk. Bahkan perbedaan adalah suatu keniscayaan. Perbedaan adalah keterpisahan antar dua entitas. Jika perbedaan tersebut tidak saling berlawanan, maka ia disebut perbandingan. Contohnya ya seperti kertas dan pena. Mereka berbeda tapi tidak saling berlawanan. Adapun jika perbedaan tersebut saling berlawanan, maka ia disebut sebagai pertentangan. Contohnya seperti siang dan malam. Karena keberadaan siang dan malam saling menyediakan satu sama lain atau tidak dapat bersatu di saat yang bersamaan. Perbedaan perlawanan inilah yang disebut sebagai pertentangan. Dan pertentangan tujuan kemudian kita sebut sebagai konflik. Konflik tidak mesti terjadi oleh dua subjek. Bisa saja lebih daripada dua atau bahkan bisa saja satu subjek tertentu. Dalam hal ini misalnya konflik batin. Yang perlu digarisbawahi terlebih dahulu bahwa konflik tidak selamanya negatif. Misalnya lawan dalam bermain bola adalah kawan dalam berolahraga dan lawan dalam berpolitik adalah kawan dalam berdemokrasi. Konflik menjadi negatif jika penyelesaiannya atau penanganannya ditangani dengan cara yang buruk, misalnya dengan kekerasan. Penyelesaian konflik yang menyebabkan penderitaan disebut kekerasan. Lebih lanjut, Rizal Panggabean mendefinisikan kekerasan sebagai ucapan, tindakan, sikap, struktur, atau sistem yang menyebabkan kerusakan atau korban fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan yang menyebabkan orang tidak dapat mencapai potensi kemanusiaannya secara penuh. Sementara kebalikan dari kekerasan yaitu penyelesaian konflik tanpa kekerasan atau nirkekerasan disebut sebagai perdamaian. Salah satu pengertian mengenai perdamaian dan kekerasan yang populer adalah dikembangkan oleh Johan Galtung, seorang peneliti perdamaian asal Oslo, Norwegia. Galtung membedakan perdamaian ke dalam dua jenis, ada perdamaian negatif dan ada perdamaian positif. Perdamaian negatif sederhananya adalah ketiadaan perang atau bentuk-bentuk kekerasan secara langsung, sementara perdamaian positif adalah ketiadaan kekerasan baik secara struktural maupun kultural. Pendekatan perdamaian yang berusaha menyelesaikan konflik dengan hasil yang dapat diterima semua pihak dan dapat bertahan selama mungkin sehingga kekerasan dan perang tidak timbul kembali. Karenanya pendekatan mestinya mengisyaratkan kesetaraan. Lebih lanjut, Galtung kemudian menjelaskan tentang 3 jenis kekerasan, yaitu kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Kekerasan langsung adalah kekerasan yang dilakukan misalnya sekelompok orang atau seseorang terhadap seseorang atau kelompok lainnya. Contohnya misalnya menampar, memukul, menikam, atau menyerang menggunakan senjata, baik senjata kuno kayak perang tombak panah maupun senjata modern kayak senjata api termasuk gas air mata. Itu adalah kekerasan langsung. Yang kedua adalah kekerasan struktural. Ialah kekerasan yang bersumber dari interaksi sosial yang terpolakan, misalnya struktur sosial baik itu di tingkat lokal, negara maupun global. Contohnya kekerasan struktural adalah kayak kemiskinan, kelaparan, pengangguran, kekurangan gizi, diskriminasi baik itu dalam suku, ras, agama maupun antar golongan, termasuk pula seperti militarisme dan patriarki. Sementara yang terakhir adalah kekerasan budaya, adalah kekerasan yang tertanam pada aspek-aspek kebudayaan suatu masyarakat. Kekerasan budaya ini
sebenarnya fungsinya adalah melegitimasi kekerasan itu sendiri, bukan secara fisik. Nah, kekerasan budaya melegitimasi dan membenarkan kekerasan langsung maupun kekerasan struktural. Sehingga agama dan ideologi yang membenarkan kekerasan itu disebut sebagai kekerasan kultural. Dalton menyebutkan bahwa kajian-kajian berkenaan dengan kekerasan itu hanya berkutat pada dua concern tersebut, yaitu penggunaan kekerasan dan legitimasi dari penggunaan kekerasan. Penggunaan kekerasan berlebih, apapun alasannya, adalah terlarang dalam agama, norma, atau hukum manapun. Konflik niscaya adanya, bahkan terkadang konflik memicu lahirnya kreativitas. Pertentangan antar dua tim sepak bola misalnya, kedua tim ya sama-sama ingin menang, sehingga kerjasama tim yang baik dan skill individu pemain menjadikan pertandingan menarik untuk ditonton. Namun jika konflik tidak dikelola dengan baik, maka kekerasan pun terjadi. Begitupun dengan konflik berupa kerusuhan. Aparat seharusnya menjadi mediator, bukannya aktor yang menggunakan kekerasan berlebih. Adapun langkah yang dapat dilakukan aparat untuk menangani konflik tanpa kekerasan antara lain pendekatan preemptif, preventif, dan represif. Yang pertama, langkah preemptif berupa pencegahan niat terjadinya kekerasan. Misalnya dengan berkomunikasi secara asertif, baik sebelum maupun sesaat terjadinya konflik sebelum sampai kepada kekerasan. Sementara langkah preventif berupa pencegahan kesempatan terjadinya kejahatan, misalnya dengan melakukan barikade untuk membangun benteng pertahanan baik dengan perisai maupun kawat berduri. Sementara langkah represif atau yang terakhir adalah penindakan, misalnya dengan penembakan water cannon, bukannya gas air mata, apalagi senjata api. Karena penggunaan kekerasan dengan gas air mata, apalagi senjata api, itu dapat menyebabkan penderitaan berat bagi pihak yang protes hingga menyebabkan kematian. Disinilah arti penting edukasi, baik bagi massa yang protes, pihak yang diprotes, dan utamanya aparat penegak hukum sebagai mediator. Selamat menangani konflik tanpa kekerasan, selamat jalan pula bagi para korban tragedi Kanjuruhan. Al-Fatihah. Amin ya robbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.